Mari kita jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan Allah kita, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai mendengarkan firman dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa atas pemberkatan-Mu hingga pada hari ini. Dan kini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bimbing kami, utus Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita buka nats kita pada hari ini yang diambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Dan akan saya bacakan Keluaran 15, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu, Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut terberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidung-Mu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, "Aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka." Engkau meniup dengan taufan-Mu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia, menakutkan karena perbuatan-Mu yang mazmur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu. Bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau goncangkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu ya Tuhan.
di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memikul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Begitulah firman Tuhan pada nats kita hari ini. Saudara-saudara jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan Allah kita, telah bersama-sama kita mendengarkan betapa luar biasa bersukacitanya bangsa Israel dalam keluaran mereka dari bangsa penjajahan tanah Mesir. Nah, di dalam hari kemerdekaan yang akan kita rayakan secara bersama-sama, saudara Bapak Ibu terkasih, semoga dirgahayu bangsa Indonesia, panjang umur negeri tercinta Indonesia. Kita bersyukur boleh menikmati kemerdekaan yang ke-76 tahun lamanya. Jika dibandingkan dengan usia manusia, maka usia ini adalah termasuk sangat matang. Namun, apakah semua cita-cita proklamasi itu telah menjadi kenyataan? Pasti kita bisa menjawab dengan berbagai macam jawaban. Ada yang menjawab sudah, tapi dengan catatan. Namun, pasti juga banyak yang mengatakan belum, dan tentunya juga memiliki catatannya tersendiri. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus? Artinya semuanya masih dalam proses menuju cita-cita kemerdekaannya. Yang penting, paling utama, bukan soal tuntasnya, namun proses menuju dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik menuju cita-cita bangsa yang telah ditentukan dan dicanangkan oleh pendiri bangsa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Israel dijajah, hal ini hampir sama keadaannya dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ketika mengalami penjajahan, baik zaman Belanda maupun zaman Jepang, tidak ada kebebasan dalam meraih pendidikan, berpolitik, menentukan nasib sendiri. Bahkan beribadah tidak semudah sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari. Tentunya pengharapan para pendiri bangsa ini pastilah negeri merdeka, yang dalam pengertian merdeka yang sebenar-benarnya, serba berkecukupan dan penuh damai sejahtera. Pengharapan mereka, pendiri bangsa kita, tidak sia-sia, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Barangkali memang tidak terbayang kemudahan seperti yang kita alami sekarang. Ketika Jepang takluk kepada sekutu, bisa diibaratkan kemenangan Israel dalam nats ini, yaitu nyanyian Musa. Bagaimana Musa mengungkapkan rasa syukurnya ketika tentara Mesir yang mengejar mereka diluputkan oleh Yesus Kristus.
Betapapun Tuhan sayang kepada umatnya, Tuhan melindungi umat perjanjian yang mau selalu kembali bertobat ke jalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari Kristus, di dalam zaman era modern, pada waktu masa sekarang, itu dulu sempat itu kita mengenal namanya zaman perbudakan. Nah, di dalam zaman perbudakan di era modern dahulu, kita masih mengenal yang namanya di era Kiji Kinte, begitu. Kiji Kinte adalah seorang yang kurang beruntung. Putri dari Kunta Kinte di dalam buku puisi Kepahlawanan Rhodes karangan Alex Haley ini ingin melepaskan diri dari ikatan perbudakan dan hidup bebas seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya di Afrika. Namun ia tidak bisa melakukannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Karena ia lahir dari seorang budak wanita, Belkinte, pada zaman perbudakan yang mengerikan itu, ia pun hidup sebagai seorang budak. Gak bisa kita bayangkan, saudara-saudari terkasih, bagaimana kita lahir, sudah status perbudakan itu sudah melekat di dalam diri seorang Kiji Kinte. Bahkan di dalam sisilah Kiji, yang mana ia tidak memiliki kendali atas hal menentukan nasibnya, itu tercatat sangat jelas di dalam kehidupan manusia, di dalam bagaimana perjuangan menuju kemerdekaan itu. Cerita itu hampir mirip dengan Galatia 4 ayat 31, di mana Paulus menggunakan analogi dari sebuah cerita perjanjian lama untuk menolong kita memahami tentang perbudakan. Bahkan di dalam Galatia 4 ayat 31 juga, bagaimana Paulus mengajarkan dan menjelaskan kepada kita bahwa apa arti suatu kemerdekaan. Apa arti suatu kemerdekaan? Dengan menyebut cerita tentang Abraham, Sarah, dan Hagar, Paulus menjelaskan perbedaan antara anak seorang hamba perempuan atau Hagar, dan anak seorang perempuan merdeka, yaitu Sarah. Paulus mengatakan hanya anak dari perempuan merdekalah yang menikmati warisan anak yang lain ditakdirkan untuk menjadi budak. Mengerikan, bahkan sangat tegas, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Intinya apa? Intinya adalah kita masing-masing, pria atau wanita, Yahudi atau bukan Yahudi, hitam atau putih, kaya atau miskin, dapat turut ambil bagian dalam warisan Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat menjadi bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Di ayat 31 sangat jelas itu ditekankan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari perbudakan hukum Taurat Allah, dan sebaliknya ditawari anugerah Allah. Dan warisan kita adalah kemerdekaan. Warisan Kristen ialah kemerdekaan mutlak di dalam Yesus Kristus. Namun, sudahkah anugerah Allah
memerdekakan Anda, memerdekakan saya, memerdekakan kita semua. Sudahkah anugerah Allah itu memerdekakan kita? Tentunya kita dapat memperoleh kemerdekaan sejati dengan menjadi hamba Kristus. Begitulah juga nats kita pada hari ini, pada ayat Keluaran 15 ayat 1 sampai 18, merupakan semata-mata hanya untuk nyanyian merayakan kemenangan Allah di Laut Merah atau kuasa Mesir. Merupakan pujian dan ucapan syukur kepada Allah atas keagungan, kekuatan militan, dan kesetiaan kepada umatnya. Pembebasan dari Mesir melambangkan dan menubuatkan kemenangan umat Allah atas iblis, antikristus pada hari-hari terakhir. Karena itu salah satu nyanyian orang tertebus dinamakan nyanyian Musa. Kemudian pada ayat Keluaran 15:20 dikatakan Miriam atau disebut Nabiya karena ia digerakkan oleh Roh Kudus, roh nubuat, dan mengucapkan amanat dari Allah kepada umatnya itu. Sehingga kita temui Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih pada nats ayat yang terakhir di Keluaran 15 ayat yang ke-26. Jikalau orang Israel sungguh-sungguh mendengarkan dan menaati Allah, ia tidak akan membiarkan salah satu penyakit atau tulah yang dikenakannya kepada orang Mesir menimpa mereka. Janji ini menunjukkan bahwa Allah lebih ingin menyembuhkan umatnya daripada menimpakan penyakit dan kesusahan atas mereka. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada namanya kesakitan di dalam kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus. Mengenai janji Allah untuk menyembuhkan di bawah perjanjian baru yang memerdekakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan kemerdekaan semu yang kita terima atau kita peroleh seperti halnya Israel. Mereka seolah bebas dari musuhnya yang ingin membunuh mereka atau membinasakan mereka. Itu pun mereka memanfaatkan dengan jalan-jalan yang tidak benar, atau dalam prosesnya mereka memanipulatif kekuasaan Allah itu. Sehingga di antara sesama bangsa justru melakukan penjajahan atas saudaranya sendiri. Bagaimana mereka di dalam perjalanannya dari pembebasan dari bangsa Mesir, mereka melakukan banyak hal dosa, mulai dari perzinahan, kekerasan kepada bangsanya sendiri, selama di dalam perjalanannya ke tanah perjanjian itu. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar bahwa kemerdekaan, kebebasan dari penjajahan membawa kita bukan untuk menjajah sesama anak bangsa. Pengetahuan, kepandaian, keleluasaan, bahkan kekuasaan harusnya bisa digunakan untuk kebaikan. Kebaikan bukan hanya untuk kebaikan sendiri, harus kebaikan untuk kesejahteraan bersama. Inilah panggilan dan ucapan syukur kita karena kemerdekaan yang didamba oleh para pendahulu kita. Ini pastilah semua anak bangsa menginginkan dan akan menjaga kemerdekaan ini.
Oleh karenanya, marilah kita rawat bersama kemerdekaan ini dengan mengisi sebaik-baiknya. Dimulai dari mana cara mengisi kemerdekaan? Mari kita bersyukur dengan bersikap disiplin. Karena taat bukan berarti takut. Misal saja di dalam contoh kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, di dalam mengisi kemerdekaan kita, hal yang sepele adalah di dalam kita melakukan perjalanan mengendarai kendaraan roda 2. Menggunakan helm bukan karena anti ada polisi, namun karena unsur safety, keselamatan, dan keamanan. Begitu pula belajar tertib lalu lintas, karena dengan melakukannya, kita juga menyelamatkan orang lain. Mari kita lakukan langkah sederhana mensyukuri kesempatan kemerdekaan ini. Bersikap jujur, bersedia berkorban, gemar untuk memberi. Karena sebenarnya hidup kita adalah pemberian. Bukan bersikap mencari keuntungan sendiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Percayalah, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar jika mindset pikirannya adalah untuk hidup saling berbagi dan memberi. Semangat gotong royong masih ada di jemaat-jemaat desa yang sangat menghangatkan hati. Kepanitiaan sidang dan acara gerejawi yang lainnya bisa menjadi wahana untuk saling berbagi dan memberi tanpa mencari keuntungan diri sesaat. Jadi kalau kita ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam jemaat kita di kota juga sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu egois juga sebenarnya. Masih didapati juga di kota-kota ini, di jemaat-jemaat Kristus di kota, bahwa sifat gotong royong itu masih dimiliki. Makanya terkadang kita melihat ada di gereja sebelah, gerejanya kecil, sebelahnya lagi gerejanya sangat besar begitu, bahkan melebihi rumahnya sendiri kemegahannya. Tapi itulah rumah Tuhan. Bagaimana semangat jemaat-jemaat gereja di kota itu membangun bersama-sama secara gotong royong, membangun rumah Tuhan untuk dirinya, untuk suaminya, untuk istrinya, untuk keturunannya, bahkan cucu-cucunya, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Setidaknya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, inilah langkah konkret untuk mengisi kemerdekaan. Dengan penuh syukur, melalui perbuatan nyata dan bisa dirasakan, sesama warga negara, kita bisa melakukan hal-hal yang kecil sebagai tindakan konkret kita sebagai orang Kristen. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, namun mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita telah memberikan pengharapan dan kekuatan untuk juga berbagi kebahagiaan. Karena kasih Tuhan Yesus pula, kita diberikan negeri yang indah dan berkelimpahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk negeri yang sudah umurnya 76 tahun ini. Bersyukurlah kita kalau kita masih berkesempatan memberi untuk negeri tercinta ini, baik tenaga, pikiran, dan juga jasa kita untuk membangun negeri ini semakin jaya ke depan.
sebagai sesama anak bangsa, mari kita buat ucapan syukur atas negeri pemberian Tuhan ini, sebagai negeri di mana berkat Tuhan tercurah untuk sesama. Ya, sesama anak bangsa tanpa melihat apa latar belakangnya dan siapa mereka. Karena di mana kita bersyukur, disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa atas puji syukur kami pada pagi hari ini. Kami masih mampu untuk berkumpul dan mendengarkan firman-Mu di dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satupun. Bapa Yesus Kristus, kami sudah mendengar Bapa apa yang menjadi firman-Mu di dalam nats ini. Hendaklah Engkau giring kami dengan firman-Mu ini menjadi warga negara yang baik, sebagai warga negara kerajaan Allah, dan sekaligus juga menjadi warga negara Republik Indonesia tercinta ini. Bapa, kami isi hari-hari kemerdekaan negara kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mengucapkan rasa syukur terima kasih kami, sehingga kami mampu mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Amin.